Ini jawabannya panjang banget ya. Panjang banget karena penyebabnya itu tidak cuma satu faktor. Jadi itu kita mulai runut dari yang bisa dihitung dulu ya. Jadi gini, di Indonesia itu secara umum pajak-pajaknya itu jauh lebih banyak daripada di luar negeri. Pertama, pajak bandara. Mayoritas pajak bandara Indonesia itu di antara bandara-bandara ASEAN itu lumayan tinggi. Entah karena sebenarnya trafficnya tidak banyak, karena penumpangnya nggak banyak, yang dipajakin dikit, jadi pajaknya dinaikin untuk mensupport operasional bandara. Karena rata-rata bandara Indonesia selain Soekarno-Hatta, selain Bali, itu rata-rata masih di bawah target okupansi. Jadi mungkin karena sedikit, akhirnya kayak ya udah kita tinggiin pajaknya biar si pengelola ini punya duit untuk operasional bandara. Dan mayoritas pengelola bandara kita itu adalah Angkasa Pura kan, salah satu anak dari BUMN. Jadi karena mereka yang kayak monopoli lah, hampir semua bandara Indonesia itu dikelola sama dia, kecuali beberapa seperti Terminal 3 itu udah diserahkan ke yang lebih swasta. No wonder bagus. Sisanya masih Angkasa Pura, yang mana dia sebagai hampir seperti pemain tunggal, jadi mungkin nggak ada competitiveness, jadi rata-rata pajak bandara mahal. Kedua, pajak aftur. Di kita tuh harga afturnya itu lebih tinggi dari seluruh ASEAN, bahkan dari Singapura. Jadi kayak setiap kali kita beli aftur, harganya lebih mahal secara harga bahan mentahnya, belum dipajakin. Ini sudah peraturan dari Menteri Keuangan ya. Jadi ada pajak lagi. Kena pajak bandaranya lebih tinggi, kena pajak aftur lebih tinggi, pajak parkir pesawat juga lebih tinggi. Terutama di bandara-bandara yang di luar Jawa itu pajak parkir pesawat pun ada dan lebih tinggi dari bandara di ASEAN yang lain. Satu itu. Dari kita ngelihat dari sisi domestik dulu ya, faktor-faktor internal kita. Faktor lainnya itu bahwasanya juga okupansi dari penumpang pesawat juga masih rendah. Selain rute Jakarta Bali, terus kemudian Jakarta, kalau ke Jawa itu Jakarta Solo, Jakarta Jogja, terus kemudian kalau di Sumatera itu Jakarta Medan, itu sisanya juga sebenarnya masih sepi hitungannya. Karena mayoritas itu masih sepi, akhirnya operasional pesawat itu juga harus berpikir ulang tentang tiketnya. Karena kalau umpamanya penumpang daya tampung pesawatnya 100 seat, yang naik cuma 10, akhirnya dia berpikirnya kalau harganya murah, itu sebenarnya ongkosnya akan tekor. Beda dengan dia kapasitas 100 keisi 90, harganya bisa lebih murah. Karena ini keisinya cuma 10, jadi harganya akan mahal gitu. Sementara dia kalau mau buka rute itu kan harus reguler. Artinya tidak harus tiap hari, tapi seminggu mungkin 2 atau 3 kali penerbangan di satu rute itu, dan itu bolak-balik kan. Jadi untuk menutupi ongkos operasional karena penumpangnya dikit, jadi dimahalin. Jadi gitu. Nah, ini masih dari faktor yang masih wajar dan internal ya, karena ada beberapa spekulasi ini, jadi masih asumsi dan spekulasi bahwasanya maskapai kita itu didominasi oleh 2 grup yang dalam pandangan ekonomi seperti duopoli. Duopoli itu adalah monopoli tapi berdua. Nah, banyak yang menduga ini memang ada kesepakatan antara 2 grup ini untuk membuat tarif jadi nggak kompetitif. Ini juga diperkuat oleh keputusan Menhub tahun 2019 untuk tarif batas atas dan tarif batas bawah. Sejak itu harga tiket naik drastis. Sebelum ada peraturan itu tahun 2019, Jakarta Bali itu bisa 500.000. 750 itu harga normal atau bahkan agak mahal saat itu.
kemudian ke Malang, ke masih sekitar Jawa itu bisa 400.000. Sekarang udah nggak bisa lagi. Saat itu Menhub tuh bilangnya ini untuk supaya maskapai itu nggak bangkrut, supaya harga nggak boleh terlalu rendah. Tapi faktanya ini benar-benar jadi lonjakan harga yang bikin kaget semua penumpang. Jadi itu sekarang maskapai domestik itu udah hanya beberapa rute dan itu sangat pendek yang di bawah 1 juta. Seperti ke Palembang, Jakarta Palembang itu masih mungkin bisa 700 dan itu sebenarnya terlalu pendek kan. Itu aja 700 gitu. Sementara di penerbangan yang lain, di Asia Tenggara lain, itu antar kota bahkan antar pulau mereka masih bisa di harga 500.000. Itu sudah sama pajak bandara, udah all in. Di kita yang sedekat Jakarta Palembang aja 700. Itu pun kalau di beberapa libur-libur panjang itu bisa udah di atas 1 juta. Sekarang udah faktanya begitu. Nggak tahu dari mana harus dibenerin, tapi ya itulah yang terjadi. Sama satu lagi, ada rute-rute tertentu yang maskapai asing itu nggak boleh buka. Alasannya juga dari Menhub adalah supaya kita nggak kalah saing. Tapi secara hukum ekonomi, kalau kita justru menghilangkan persaingan, malah kita jadinya secara operasional malah nggak kompetitif. Kita bisa bikin tarif seenaknya, karena masyarakat nggak punya pilihan, meskipun pesawatnya bikin delay, tapi ya tetap akan dibeli gitu, dengan harga berapapun, karena opsi transportasinya cuman itu. Indonesia yang kepulauan ini kan kalau nggak naik pesawat, itu sangat rugi di waktu. Jadinya ya carut-marutnya begitulah, cara garis besarnya ya. Kalau ini sih selera wisata ya, selera wisata. Tapi kalau untuk the whole experience ya, kalau kalian suka budaya, kalau kalian suka menjelajah sesuatu yang baru, dari sisi harga aja itu udah worth it ke luar negeri, lebih worth it ke luar negeri. Karena experience-nya akan sangat beda. Ini nggak cuma soal bahasa ya, jadi dari culture, dari makanan, terus dari suasana itu sudah beda. Kita nggak usah perbandingkan mana yang lebih baik ya, tapi kita bicaranya masalah selera dan berbeda atau familiar gitu. Orang wisata mayoritas itu cari sesuatu yang nggak familiar, yang dia alami sehari-hari gitu. Kalau dia mungkin orang di kota, ya lebih suka ke puncak atau ke tempat-tempat yang memang lebih hijau atau dingin. Kalau kita tinggal di Indonesia, kita pasti secara naluri pengen merasakan suasana-suasana di tempat lain yang beda. Nah, pilihan paling rasional berdasarkan harga tiket juga dari wisata ke luar negeri gitu. Bukan berarti ya, di Indonesia itu destinasinya nggak menarik ya, tapi ada banyak hal baru yang akan kita temui kalau kita ke luar negeri dengan harga tiket yang sama. Contoh, kalau kita ke Bali itu 1 juta minimal ya, itu pun udah hitungannya murah atau 1,5. Itu sebenarnya dengan harga yang sama kita udah bisa sampai ke Bangkok, kita udah bisa sampai ke hampir di semua ASEAN itu tiketnya antara 1 juta, mulai dari 700 itu udah bisa sampai ke Malaysia, atau sekitar 1,5 itu udah hampir ke seluruh ASEAN, ke Bangkok, ke Chiang Mai, terus ke Vietnam itu juga segitu. Ini sebelum kenaikan yang belakangan ya. Belakangan ini kalau kalian lihat di Traveloka atau di marketplace yang lain soal tiket, itu rata-rata sudah naik lumayan drastis. Yang dulu kita mungkin ke Malaysia 700, sekarang udah 1 juta ke atas. Yang sekarang ke Bangkok atau ke Vietnam yang 1,5, 1,4, bahkan kalau lagi low season itu bisa 1 juta pas. Sekarang hampir semua tiket itu di atas 2 juta. Ini benar-benar karena kenaikan aftur itu ya, kenaikan aftur. Jadi beneran berasa banget sekarang kalau kita search tiket, mayoritas ASEAN itu di luar Malaysia, di luar Singapura bisa 2,5 rata-rata. Dan itu hitungannya tetap masih worth it dibanding juga untuk yang lokal. Tapi kalau kalian memang suka yang lokal karena pemandangan dan segala macam, ya monggo aja gitu. Itu sih.
Oke, ini kalau limited itu berarti kalian nggak pesen bagasi lah ya. Jadi yang include tiket aja gitu. Itu umumnya kan di maskapai budget itu dibatasi ke 7 kilogram. Ada beberapa yang lebih lagi 15, bahkan ada yang 25 kilo. Biasanya urutannya dari 7, 15 atau 25. Nah, kalau kalian dapatnya yang kita paling kecil dulu ya, kalau ngomongin yang 14 atau 15 atau 25, oke, itu bisa sangat custom ya. Untuk yang 7 itu pastikan tips pertama itu kalian punya koper atau tas yang ringan. Ini penting karena koper itu, kalau kopernya nggak ringan itu beratnya bisa 3,5 sendiri, kosong. Itu kita nggak isi apa-apa aja udah 3,5 itu. Bayangin berarti kita punya cuman 2,5, 3,5 juga, 3,5 kilo juga untuk barang, yang mana itu sangat-sangat terbatas. Kalau koper kita cuman 1,5 atau 2 kilo, kita bisa jadi ada ekstra 1,5 kilo, yang mana itu sangat berarti. Baju, pernak-pernik elektronik ya tadi udah lumayan sebenarnya ya. Power, HP, charger, mungkin kalau kita bawa tablet itu juga rata-rata udah 1 kilo itu total. HP, charger, tablet itu rata-rata udah 1 kilo. Berarti kan kalau 3,5 kita udah 4,5. Bayangin lagi itu 1,5, 2,5-nya itu apa? Baju juga udah lumayan. Baju kalau untuk 1 minggu mungkin juga bisa 1,5 atau 2 kilo. Sisanya sangat-sangat minim kan ruang kita untuk nyimpen barang gitu. Jadi pertama itu koper kalau bisa cari yang ringan. Masalahnya adalah mayoritas yang ringan itu mahal. Atau kalau mau ringan tapi murah, itu koper yang bentuknya kain. Bahannya kain, bukan bahan yang kaku ya. Bukan bahan yang keras. Itu ringan biasanya. Koper kain yang kalau kita familiar itu koper-koper untuk jemaah umroh atau jemaah naik haji. Itu biasanya ringan. Nah itu dulu. Terus barang-barang yang lain ya kita hitung aja yang benar-benar kita perlu, yang nggak harus beli di sana. Sisanya nanti beli aja di sana nggak apa-apa gitu. Tipsnya itu. Oke, secara umum scam itu kan secara umum pertama dari harga ya. Kita sering kadang ngerasa bahasanya harganya ini tuh nggak wajar gitu. Nah caranya adalah ya seperti pada umumnya, kita bisa tanya dulu sebelum kita pesan. Berapa baht, berapa ringgit, berapa dolar Singapura, itu kita bisa tanya. Meskipun kalau kayak kita di Singapura atau di Malaysia jarang ada scam ya, karena mungkin mereka sudah sangat sadar wisata. Di Thailand juga jarang ada scam. Tapi di negara yang lebih semaju itu masih sangat rawan ya. Kamboja, Triangle Kamboja, Myanmar, Laos, itu scamnya masih gila-gilaan. Nggak cuman di harga makanan, harga semuanya ya. Paling aman memang tanya dulu harganya berapa. Syukur-syukur kita bisa tahu bahasa lokal, itu membantu untuk memprotek kita dari scam, karena dia ngerasa oke, kita mungkin bukan orang lokal, tapi kita kalau udah bisa bahasa lokal untuk cuma nanya harga, ini apa, mereka berpikir, oh ini orang bukan turis yang benar-benar baru nih. Bisa jadi dia tinggal di sini, bisa jadi kerja. Jadi dia akan berpikir ulang untuk nge-scam harga ke kita. Itu tentang harga ya. Juga tentang destinasi. Ada aja orang tiba-tiba nawarin, kalian bisa nganter ke destinasi ini, biaya segini gitu. Nah, ini kita harus hati-hati. Kalau tiba-tiba ditawarin di pinggir jalan, itu mayoritas scam. Mayoritas scam. Jadi kita harus benar-benar bisa browsing dulu, atau kita tanya orang lokal. Paling aman kalau kita asing di suatu tempat itu, kita tanya di tempat yang resepsionis hotelnya, atau pemilik hostel, pemilik hotel atau pemilik penginapan. Kalau kita mau ke tempat ini, enaknya pakai transportasi apa, hubunginya kemana, kemungkinan dia akan tahu. Itu scam untuk destinasi ya, karena ini juga sering kejebak sama tawaran-tawaran di pinggir jalan yang asal ada di tempat wisata. Biasanya semakin ramai tempat wisatanya, si tawaran-tawaran destinasi ini juga makin banyak. Dan ya kita tuh menyayangkan pemerintah yang nggak menertibkan ini ya.
Jadi orang lokal yang paling bisa kita akses ya pemilik penginapannya atau resepsionis dari penginapannya. Kita tanya aja mereka gitu, mau kesini gimana sarannya, punya kenalan nggak untuk yang bener-bener bisa jujur nganterin ke sana dengan harga wajar gitu. Terus ada lagi scam yang kayak ATM. Ini pernah di Vietnam itu, ketika kita ke ATM, ada yang nawarin, aku mau bantuin untuk ngambil gitu. Seolah-olah dia ingin bantu kan. Tapi sebenarnya itu scam rata-rata. Jadi masalah bantuin ATM, terus bantuin apapun, itu potensi scamnya sangat tinggi. Jadi kalau bisa ya kita tolak dengan halus ya. Kayak gitu. Jadi benteng utama adalah kita tenang, kita nggak panik. Kalau harga kita tanya dulu, kalau destinasi ya kita tanya orang lokal dulu, karena kemungkinan kita nggak tahu orang lokalnya siapa aja, jadi kita tanya ke pemilik tempat kita menginap. Itu sih yang paling safe ya. Sama hindari tempat-tempat yang memang kerasa rawan. Ya ada aja kasus kita ditodong, kasus kita dimintain kalau sana jarang ada jambret ya. Jadi kayak kita dimintain uang aja gitu di tempat-tempat sepi. Itu kan selalu ada. Cuman kita harus tahu semakin ramai tempat itu justru biasanya semakin aman. Tapi semakin remang-remang, gelap, itu terutama di kayak Myanmar itu kalau malam nggak terlalu terang ya. Mungkin karena daerah urbannya itu juga belum semaju kayak kita di Jakarta atau di kota-kota besar di Jawa. Jadi itu juga rawan karena kadang-kadang ditodong, dimintain uang. Biasanya mereka juga ngincernya turis gitu. Jadi hindari tempat-tempat yang sepi. Kalau mau lebih aman, semakin ramai tempatnya semakin aman. Ini sebenarnya penting tapi sering diabaikan ya. Belajar basic di negara tempat kita tujuan itu bisa menyelamatkan kita atau bisa membuat pengalaman kita juga lebih seru. Jadi dengan kalaulah kita luangkan waktu lah nggak banyak gitu untuk belajar basicnya dari bahasa apapun, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana untuk bernegosiasi, transaksi, menanyakan lokasi, itu tuh krusial. Karena selama saya praktekin ya, itu benar-benar mempermudah kita kemana-mana, mempermudah kita beli, mempermudah kita lebih akrab sama warga lokal. Seringkali dasarnya memang orang Asia Tenggara itu ramah, orang Asia juga ramah. Jadi toh saya yakin kalau mungkin di Eropa juga, di Amerika Latin juga sama. Ketika dia tahu kita belajar bahasa mereka, kita menyapa dengan bahasa mereka, itu mereka akan menyambut dengan ramah, mengurangi potensi scam, mempermudah urusan apapun. Beli juga gampang, nanya lokasi gampang. Bisa jadi kemungkinan kita dapat bantuan-bantuan yang sebenarnya blessingnya in disguise yang nggak kita harapkan tapi kita dapat gitu. Dulu pernah waktu ke Korea cari stasiun itu susah, waktu itu masih tahun 2013-14 ya, ketika orang ke Korea itu juga belum sebanyak sekarang ya. Navigasi juga kita nggak segampang itu kan maps-nya untuk di Korea. Terus saya sempat nanya dengan bahasa Korea ke seorang ibu-ibu yang lagi jogging, terus dia bilang, oh oke, memang itu agak jauh. Terus karena ibunya ngelihat kayaknya lagi si mas-mas turis ini kayaknya capek deh. Terus dia tuh ngundang ke apartemennya sebentar untuk bisa minum sebentar, istirahat. Nanti dikasih tahu ke sana, dianterin gitu ke stasiun subway gitu. Jadi dengan itu juga jadi bukti kita tuh nggak nyangka segitunya akan diperlakukan dengan baik ya, meskipun kita asing gitu dengan ngomong bahasa Korea yang entahlah waktu itu mungkin kedengarannya aneh ya karena tonalnya begitu, tapi itu ngebantu banget gitu. Orang yang kita mintai bantuan dengan kita ngomong sedikit bahasa lokal itu cenderungnya mereka akan nggak segan bantu, bahkan mungkin memberi kita bantuan yang lebih dari yang kita harapkan gitu. Mempermudah banget, itu penting ya. Tapi kalau kalian ngerasa itu nggak perlu lah kayak gitu ya nggak apa-apa, itu kan pilihan ya. Tapi sepengalaman saya kemana-mana itu saya sempetin belajar bahasa lokal itu. Terlepas dari kita akan kesulitan apa enggak, kita akan punya masalah di sana apa enggak, itu
sebagai backup plan ya, dan itu akan mempermudah segala urusan itu sih.